Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh mengampuni dosa kami, jika di antara kami kurang menghargai firman Tuhan. Jika di antara kami kurang tekun membaca Alkitab. Dan kiranya kami boleh sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kami mau merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpinlah kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan dari kitab Ayub pasal yang pertama. Kita akan membahas kitab Ayub. Ini adalah selingan dari eksposisi Yakobus. Karena ketika saya saat teduh tentang Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat connect ya, sangat tersambung dengan Yakobus yang menjadi eksposisi kita di dalam gereja kita, dalam pembahasan kita ya, setiap hari Minggu ketika saya berkhotbah kita membahas Yakobus. Dan saya undang kita semua untuk membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1-3, kita baca bersama-sama ketiga ayatnya. Ayub 1 ayat 1-3. 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang ingin yang namanya bahagia. Kita sangat suka kata ini karena kita ingin bahagia. Adakah di sini orang yang mau menderita? Ya tentu tidak ada ya. Kita semua ingin bahagia, ingin sukacita, ingin nyaman, ingin tenang. Tentu tidak ada yang mau menderita. Kecuali ada orang yang menganut paham asketisme. Ya, kita tahu ada paham asketisme, kepercayaan asketisme yang mengatakan kita harus menderita supaya kita lebih rohani. Menderita lebih baik daripada nyaman. Atau ada orang yang punya konsep hidup itu harus menderita supaya lebih baik. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang percaya pada paham asketisme ataupun orang-orang yang suka menderita, ada loh orang-orang yang suka menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melihat mereka menderita, sebenarnya itu pun karena mereka ingin bahagia. Karena dengan menderita, mereka dapat ideologi mereka terpenuhi. Dengan menderita, menurut mereka itu lebih keren, lebih bagus, lebih hebat. Sama aja, ujung-ujungnya manusia ingin bahagia. Meskipun melalui penderitaan. Tidak ada yang tidak mau bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya kita ingin bahagia, tenang. Dan kata bahagia bagi sebagian orang itu berarti lepas dari ujian dan pencobaan, lepas dari penderitaan, lepas dari kehidupan yang tidak nyaman, kita bisa hidup nyaman, tenang, tidak ada beban hidup, itu namanya bahagia. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hidup itu demikian? Apakah hidup itu tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, tidak ada ujian, tidak ada pencobaan? Tentu tidak. Hidup yang sejati, kehidupan yang benar, kehidupan yang murni, pasti ada kesulitan. Pasti ada ujian, pasti ada pencobaan. Pasti ada penderitaan, itu hidup yang sejati. Kalau hidup yang tidak ada ujian dan pencobaan dan penderitaan dan kesulitan, itu bukan hidup yang sejati. Itu hidup yang sudah betul-betul disempurnakan di surga. Kita hidup di dunia yang berdosa. Kita belum masuk surga, pasti ada kesulitan, pasti ada penderitaan, pasti ada ketidakbahagiaan. Ini sudah kita pelajari dalam kitab Yakobus, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita itu dicobai, digoda untuk melakukan dosa, dan kita melewati berbagai macam penderitaan. Barusan kita sudah baca tentang siapakah Ayub. Ayub adalah salah satu model atau salah satu orang yang memiliki kebahagiaan sebagai manusia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Ayub pasal pertama ini, Ayub adalah salah satu model manusia yang punya kebahagiaan luar biasa sebagai manusia. Coba tahu dari mana ya? Kita Ayub 1 ayat 1 di situ dikatakan
seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, orang itu jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Terjemahan lainnya adalah, tinggallah seorang laki-laki yang bernama Ayub, ia menyembah Allah, ia setia kepada Allah. Ayub orang yang baik budi dan tidak berbuat jahat sedikit pun. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan siapakah Ayub di ayat pertama adalah dia orang itu orang yang baik. Dia itu orang yang rohani, dia itu orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu kesimpulan dari ayat pertama saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang tidak harapkan diri kita itu baik? Siapa yang tidak harapkan diri kita itu jadi lebih rohani, jadi orang Kristen yang semakin tekun, semakin takut akan Tuhan? Semua orang harusnya ya, normalnya mengharapkan diri mereka itu lebih baik lagi. Itu orang yang normal. Sekalipun mereka belum dalam Kristus Yesus, mereka ingin kok lebih baik lagi. Ya, menghindari dosa, lebih berdoa, lebih berbuat baik, berbuat amal. Mereka ingin. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang yang baik, sebenarnya hasilnya nanti kita akan juga bahagia. Semua orang yang ada hati nurani, itu tidak mau terjebak dan terikat dalam dosa dan dicap sebagai orang yang jahat. Kita tidak ingin dicap sebagai orang yang jahat. Orang yang baik pasti menginginkan hidup yang baik, hidup yang rohani, hidup yang takut akan Tuhan. Dan inilah kebahagiaan manusia. Sekalipun orang pernah masuk penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia nggak mau cerita-cerita bahwa dulunya pernah jadi narapidana kok. Nggak ada yang pernah bangga orang itu pernah melakukan dosa besar sampai harus dipenjara. Karena nama baik itu memberikan kita kebahagiaan juga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih senang ketemu orang baik atau orang jahat? Ketemu pencuri senang, perampok senang, pemerkosa senang, korupsi, koruptor. Ya enggak lah ya. Kita lebih senang ketemu orang baik. Karena kebaikan itu memberikan kebahagiaan. Sayangnya, kita seringkali standarnya double. Kita pengen ketemu orang baik, kita ingin dibaikin orang, sendirinya jahat. Sendirinya berdosa. Kita nuntut orang lain, ayo baik dong sama saya. Sendirinya nggak baik. Kenapa kita nuntut orang lain baik? Karena, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kebaikan itu baik. Kebaikan itu memberikan kepada kita kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin ketemu Tuhan Yesus? Siapa yang tidak ingin ketemu Ayub? Di dalam salah satu jenis Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kitab Ayub itu ditempatkan di kitab kedua setelah kitab Kejadian. Jadi ada penafsir mengatakan Ayub itu hidup setelah kitab Kejadian kurang lebih. Jadi sangat awal sekali. Tetapi kita lihat Ayub itu takut akan Tuhan, saleh, tidak berbuat kejahatan sedikit pun, luar biasa ya. Ini seharusnya menjadi kriteria kebahagiaan orang Kristen, yaitu apa? Kerohanian yang baik, seperti Ayub. Ada 4 kriteria karakter rohani yang baik bagi manusia. Yang pertama, hidup saleh atau blameless, ya, jarang melakukan kesalahan. Itu Ayub, blameless. Yang kedua, hidup jujur, upright, benar, yang jujur, nggak suka bohong. Kita senang ketemu orang yang saleh, orang yang jujur. Coba setiap hari kita ditipu, dibohongi oleh pasangan kita. Benci nggak? Kesel nggak? Ya kesel. Ya. Ketiga, takut akan Allah, feared God, menjauhi kejahatan. Yang keempat, turn away from evil. Ini adalah karakter Ayub, laki-laki yang baik. Siapa yang ingin seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian? Harusnya ini adalah keinginan kita semua. Ya, oke lah. Kita harus tahu harusnya kita serupa dengan Kristus. Jangan muluk-muluk. Kristus itu tidak berdosa loh. Ayub ini masih ada dosanya. Tetapi Ayub dikenal oleh orang itu sebagai orang yang baik. Dan itu adalah kriteria kebahagiaan yang pertama yang seharusnya menjadi kriteria kebahagiaan bagi semua orang, bahkan bukan hanya orang Kristen, yaitu hidup saleh, hidup yang rohani, hidup yang baik. Sekarang kita kenal Ayub dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub 1 ayat 2 kita lihat. Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tadi
kerohaniannya baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga adalah salah satu kriteria kebahagiaan bagi setiap manusia. Yaitu apa? Punya keturunan, punya anak. Ini kriteria kebahagiaan yang pada umumnya ya. Pada umumnya, siapa yang tidak ingin punya anak ketika dia sudah menikah? Kecuali anak remaja, anak pemuda yang nggak kepikiran punya anak ya. Tetapi kalau sudah menikah, sudah suami istri, tinggal berdua aja, kayaknya perlu anak ya. Karena kita adalah laki-laki dan perempuan, dan Tuhan sudah perintahkan kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang pemuda, pemudi, yang belum punya pacar pun pengen punya anak. Karena apa? Karena punya anak itu kebahagiaan. Karena dia suka saking senangnya sama anak, jadi pengen punya anak ya. Padahal pacar aja belum punya ya. Menikah aja belum, pengen punya anak. Kenapa? Secara umum yang namanya punya anak itu adalah kebahagiaan. Tidak salah ya. Ya, tidak salah kita punya anak. Itu adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah, ya pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tetapkan semua orang punya anak? Tidak, ya, tidak. Ayub ditetapkan Tuhan punya 10 anak, 7 laki, 3 perempuan. Tetapi, tidak semua seperti Ayub. Ada yang memang tidak bisa punya anak. Ya, karena apa? Masalah kesehatan, masalah medis. Yesus juga tidak ditetapkan Tuhan punya anak, ya. Ada orang-orang yang selibat sehingga tidak punya anak. Ada yang sudah menikah puluhan tahun tidak punya anak. Salah siapa? Ya bukan salah orang. Memangnya ada orang yang tidak mau punya anak. Apalagi suami istri itu saling mencintai, saling mengasihi, pasti pengen punya anak. Makanya anak diberikan sebuah istilah buah hati, buah cinta anak. Dan anak itu memberikan kebahagiaan kepada kita secara umum. Tetapi ada saja orang yang tidak bisa punya anak. Kenapa? Karena pengaturan Tuhan memang demikian kok. Apakah salah tidak punya anak? Ya enggak salah. Banyak perempuan yang punya keluhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rahim, ada infeksi, ada tumor, sakit, bisa punya anak? Nggak bisa. Rahimnya sampai harus diangkat, sampai perempuan itu nggak punya rahim lagi, yang nggak bisa punya keturunan. Harus diambil rahimnya, dibuang, supaya dia bisa hidup. Kita memang tidak mengerti kenapa ada orang yang diizinkan Tuhan untuk tidak punya anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pengaturan dari Tuhan itu kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti baik, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, andai saja menikah, ya ini kan mengandai-andai ya. Saya kan belum menikah, mungkin hampir menikah ya. Andai saja menikah, anggap Tuhan tidak berikan anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada saya misalnya ya. Lalu bagaimana? Ada yang pernah pikirkan ini, pemuda-pemuda? Kalau kita menikah, andai menikah dengan orang yang kita kasih, Tuhan tidak kasih anak. Saya aja mikirin ya, Lalu gimana? Jawaban saya ya udah aja ya, mau gimana lagi? Emang nggak punya anak? Saya yang penting saya usahakan yang terbaik, saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pikirkan soal keturunan ya, ada pilihan lain yang mungkin kita bisa adopsi anak di panti asuhan. Ya, seperti para misionaris, saya pernah bahas juga misionaris bernama Mary Slessor. Dia single, selibat, perempuan cantik ya dari Skotlandia. Dia mengabarkan Injil ke benua Afrika. Dia angkat anak orang Afrika. Ya. Orang Afrika itu kan kalau bayi kembar itu takut kan. Ih, setan ini, bunuh satu. Jangan-jangan yang ini setannya, bunuh juga. Daripada dibunuh, Bapak Ibu Saudara, Mary Slessor ambil jadi anaknya, diadopsi. Tapi itu dalam kasus misionaris, misi penginjilan. Tapi kasus sekarang Bapak Ibu Saudara bagaimana? Waktu saya humas Speak Roh Kudus yang baru saja, kurang lebih berapa bulan yang lalu ya, saya sempat berkunjung ke salah satu panti asuhan di Solo untuk undang Speak Roh Kudus. Ya puji Tuhan ya, meskipun hanya anak remaja yang masih kecil, mereka bisa ikut loh. Mereka bisa ikut. Kemudian waktu saya humas itu ada satu bayi
Ya, satu bayi. Nah, saya tanya. Ya, tentu saya tanya bukan ke bayinya ya, karena bayi tidak mengerti. Saya tanya kepada pengasuh yang gendong bayi tersebut, namanya siapa? Ya, namanya siapa? Sudah berapa lama di panti asuhan? Pengasuhnya bilang bahwa bayi itu baru saja beberapa bulan di panti asuhan. Kemudian, kok bisa? Siapa yang berikan? Saya tanyakan. Itu diberikan oleh orang tuanya yang masih SMA. Bayangin ya, SMA, paling kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, sudah punya anak. Dan masalahnya adalah belum menikah. Tapi mereka masih memelihara anak itu, dilahirkan. Kedua orang tua yang masih remaja ini kasih ke panti asuhan itu, ini anak saya titipkan ke panti asuhan. Mereka ya udah pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada anak-anak yang inosen, yang nggak salah apa-apa, jadi korban orang tuanya. Ya, kita juga bisa aja ada pilihan ya, ada pilihan kita mungkin Tuhan arahkan, Tuhan panggil untuk adopsi anak. Itu bagi yang tidak punya anak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sendiri itu bukannya anak-anak adopsi Tuhan. Ya, kita kan anak adopsi kan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita anak adopsi. Jadi Alkitab sendiri tidak menangkal melawan adopsi. Kenapa kita harus malu kalau adopsi anak? Kenapa kita nggak mau menolak dulu kalau kita memang Tuhan panggil untuk mengadopsi anak? Justru keputusan untuk adopsi anak itu Alkitab tidak tentang kok. Cuman memang perlu persiapan matang. Jangan gegabah karena anak itu ya memang bukan dari darah dan daging kita sendiri. Cuman kita angkat anak. Tapi itu hati Bapa kita. Anak dari Bapa kita itu yang betul-betul adalah Yesus Kristus. Semua umat Kristen itu anak adopsi. Kita ini anak adopsi. Yesus Kristus anak tunggal Allah. Poin saya Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub itu diberkati Tuhan. Istrinya bisa lahirkan 10 anak. Bayangin 10 anak. Nggak ada dokter. Nggak ada rumah sakit. Nggak ada sesar. 10 anak lahir. Betapa sehatnya Ayub, betapa sehatnya istrinya. Ini seperti orang-orang zaman dulu, kurang lebih 50 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nenek saya saja melahirkan 11 anak ya. Jadi mama saya itu ber-11 saudara. Banyak sekali. Ayub itu dikaruniai anak 7. Anak laki-laki, 3 anak perempuan. Zaman dulu, orang-orang itu patriarkal. Ya, menekankan kebapaan, mementingkan laki-laki lebih utama daripada perempuan. Ya, tapi kadang-kadang patriarkal atau matriarkal ini kebablasan ya. Jadi tidak menghargai hak asasi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak laki-laki lebih dihargai. Wah, Ayub punya 7 anak laki-laki. 7 itu angka sempurna. Siapa yang tidak ingin punya banyak anak? Ya, lebih dihormati kalau zaman itu ya. Lebih dihormati, lebih kelihatan diberkati. Bisa pelihara 10 anak tuh kayak gimana? Kayaknya dia. Ya. Oke lah. Nenek saya punya 11 anak, itu pun mati-matian ya, ngurusin anak tuh mati-matian. Ngurusin anak itu sungguh-sungguh berat. Siapa yang tidak ingin punya anak? Siapa yang tidak ingin punya banyak anak? Ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di zaman sekarang itu sulit ya. Tapi kalau kita mampu, siap, punya banyak anak, ya udah nggak apa-apa. Disuruh Tuhan beranak cucu dan bertambah banyak. Apalagi kalau ada orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan ini 100%, ake bocah, ake rezeki. Ya. Banyak anak, banyak rezeki. Pasti kalau percaya paham ini, pasti pengen punya banyak anak. Meskipun susah ya, menderita. Punya anak itu biayanya mahal, sekolahnya berapa, makan minum tiap hari. Ya, menderita. Itu menderita di awal. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang tua itu bertahan terus, sampai orang tua itu sudah lansia, anak-anak semakin besar memang banyak rezekinya. Kalau anak-anaknya juga baik ya, takut akan Tuhan ya. Nah inilah kriteria kebahagiaan orang pada umumnya. Yang kedua yaitu punya anak. Ayub saleh, Ayub punya anak. Yang ketiga kita lihat Ayub 1 ayat 3. Ayub memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu,
500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar, sehingga Ayub adalah orang terkaya di negeri timur. Luar biasa loh. Siapa sih yang tidak ingin kaya? Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang butuh uang? Kita semua ya. Siapa yang ingin punya banyak harta? Kita semua ingin. Punya banyak harta, punya aset, punya investasi itu nggak salah. Alkitab tidak larang orang Kristen jadi kaya. Ayub kaya, Abraham kaya, Yusuf dalam perjanjian lama kaya, Lydia dalam perjanjian baru kaya. Lydia penjual kain ungu itu ya, kaya. Perempuan kaya, laki-laki kaya. Alkitab tidak larang orang Kristen menjadi kaya. Banyak orang Kristen yang kaya. Di GRI Yogyakarta pasti ada orang kaya. Kita nggak salah kaya. Kaya raya tidak salah. Apa salahnya menjadi orang kaya? Tidak salah, itu kebahagiaan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita cinta pada kekayaan itu? Apakah kita cinta uang? Itu yang berhati-hati. Masa kita semua harus jadi orang miskin semua? Kan enggak ya. Salah. Masa semua orang harus jadi kaya semua? Juga salah. Tapi boleh jadi kaya. Kalau perlu kaya. Masalahnya jangan sampai cinta kekayaan. Yang berdosa atau yang salah adalah cinta pada uang, cinta pada kekayaan. Yang membuat kita lupa Tuhan. Lupa Tuhan tapi ingat uang. Itu dosa orang Kristen di hari Minggu. Cari uang, lupa cari Tuhan. Cari uang 4 jam, cari Tuhan 2 jam pun gak mau. Keterlaluan, berdosa. Ini yang berdosa, cinta uang. Ini yang salah, teologi kemakmuran. Ini salah. Semua orang harus kaya itu teologi kemakmuran. Omong kosong. Semua orang harus kaya itu omong kosong. Semua orang harus miskin itu omong kosong. Semua ada panggilannya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Ayub adalah orang yang kaya, keluarga yang kaya, paling kaya di seluruh negeri penduduk timur. Luar biasa terkenalnya Ayub. Terkenal. Ya, sangat terkenal. Dari biografi Ayub ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat bahwa Ayub memperoleh seluruh kebahagiaan yang dapat dimiliki oleh manusia. Luar biasa ya. Ayub itu memperoleh kebahagiaan di dunia ini yang bisa dimiliki oleh seluruh manusia. Pertama, dia orang baik. Kedua, dia punya keluarga yang baik, punya keturunan, punya istri, punya anak. Ketiga, dia punya harta kekayaan yang baik. Ini adalah kebahagiaan yang didambakan manusia, dan Ayub diizinkan Tuhan untuk memilikinya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebahagiaan itu bukan tanpa perjuangan. Saya yakin Ayub itu bekerja keras, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan hidup yang sejati di dunia ini bukan tanpa ujian, bukan tanpa pencobaan, bukan tanpa penderitaan. Apa yang kurang dari Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayub tetap dirasa kurang oleh Tuhan. Kurang apa? Kurang ujian dan pencobaan dan penderitaan terbesar dalam hidup Ayub. Ya, tetap kurang. Rohani yang baik bagi Tuhan nggak cukup. Keluarga yang baik bagi Tuhan nggak cukup. Kekayaan yang baik bagi Tuhan nggak cukup. Tetap kurang. Kurang apa? Ujian dan pencobaan. Yang Ayub alami adalah ujian dan pencobaan yang begitu besar. Iman dan kesalehan Ayub ini diuji oleh Tuhan dan hidup Ayub pun dicobai oleh iblis. Ini dua sisi kehidupan Ayub. Diuji oleh Tuhan, dicobai oleh iblis. Padahal semuanya baik dari Ayub. Sekarang kita lihat introduksi dari ujian dan pencobaan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Introduksi dari setiap ujian dan pencobaan nanti kita bisa pelajari, itu dimulai dengan firman Allah, dengan perkataan Allah. Saya ulangi ya. Ujian dan pencobaan itu didahului dengan firman Allah. Nah, kita lihat introduksinya di ayat 6, Ayub 1 ayat 6. Suatu hari Allah bertanya kepada iblis, "Iblis, ya, dari mana engkau?" Mau panggil iblis itu Blis atau Lis? Ya, kalau Lis itu kayak nama orang ya. Blis aja ya. "Blis, sini kamu." Ya, "Dari mana kamu?" Terus si iblis datang. Iblis jawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi."
Ayat 6 ya, Ayub 1 ayat 6. Ayat 7 kita lihat, Tuhan tanya lagi kepada iblis. Apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian soleh, jujur, takut akan Allah, jauhi kejahatan. Saya pernah dikasih tahu orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kayaknya Tuhan tuh sombong ya sama Ayub. Lihat Ayub, soleh, jujur, baik, takut akan Tuhan. Enggak ya, Tuhan enggak sombong. Kita yang suka sombong sama anak kita. S1, S2, S3, ini anak saya nih, rajin pelayanan. Rajin pelayanan, kuliah tinggi, hebat, ganteng, cantik, kita sombong. Itu sombong. Tapi Tuhan waktu banggain Ayub tuh bukan demi kesombongan. Itu ya untuk kebanggaan, sukacita Tuhan. Aku bersukacita kepada hidup Ayub, itu maksudnya. Jadi Tuhan tuh tunjukin kepada iblis, ini Ayub itu muridku yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bangga sama Ayub. Allah itu bangga dan bahagia ketika bisa melihat kerohanian kita yang baik. Ya, itu. Tapi sayangnya seringkali kita manusia itu memikirkan kebahagiaan yang dari kita sendiri. Kita lupa kebahagiaan Allah. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pikir Tuhan harus membahagiakan hidup kita sendiri. Terus menerus, Tuhan bahagiakan aku ya. Tolong ubah rohaniku jadi baik. Tolong kasih aku keluarga yang baik. Tolong kasih kekayaan aku yang baik. Itu egois banget. Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya kalau kita melihat hidup kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus, kita harus lihat ke Tuhan. Tuhan bahagia enggak dengan hidup saya ini? Apa yang membuat Tuhan itu senang? Apa yang membuat Tuhan itu bangga? Ya hidup seperti Ayub. Mari kita coba pikirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan Tuhan? Itu yang harusnya kita pikirkan. Kemudian dari firman Tuhan kita lanjut, ternyata sebelum ujian dan pencobaan, dari kitab Ayub ini ada perkataan iblis. Iblis ngomong kan kepada Tuhan di ayat 9, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Di counter. Oh gitu ya, Han. Nah ceritanya si iblis ngomong sama Tuhan nih, Han, gitu ya, kamu bangga sama Ayub. Coba, kalau Ayub nggak punya apa-apa, masih takut akan Tuhan nggak? Masih setia sama Tuhan nggak? Di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat bahwa iblis itu nggak maha tahu. Iblis nggak tahu Ayub itu setianya karena apa. Pikir setianya karena kayaknya punya keluarga, karena dia baik. Tidak ya. Iblis itu tidak tahu. Iblis itu punya pola pikir bahwa Ayub bisa setia karena diberkati Tuhan. Itu pola pikir transaksi. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini ibadah, mau hubungan transaksi sama Tuhan. Saya udah ibadah hari Minggu, Tuhan, berkati aku. Itu pola pikir iblis. Iblis pikir Ayub bisa setia sama Tuhan, saleh, karena diberkati Tuhan, kaya, punya keluarga yang baik. Ini nggak benar. Wah, iblis akhirnya lawan Tuhan. Ya, Ayub taat itu karena dibaikin Tuhan. Itu kata iblis ya. Dikasih kekayaan, dikasih keluarga yang baik. Kalau diambil semuanya, gimana Tuhan? Pasti Ayub nggak taat. Di ayat ke-10, bukankah engkau yang buat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Terus iblis katakan di ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki Tuhan, mengutuki engkau Tuhan di hadapanmu. Tuhan berkata kepada iblis, nah, oke. Iblis, segala kekuasaan ada di tangan kamu. Hanya janganlah engkau ulurkan tanganmu terhadap diri Ayub, nggak boleh Ayub itu mati. Kemudian si iblis pergi dari Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa dalam ujian dan pencobaan yang dialami Ayub, ada firman Tuhan, ada firman atau perkataan iblis. Ini introduksi dulu. Ini menjadi dasar dari segala ujian dan pencobaan. Waktu kita alami penderitaan, waktu kita alami ujian, waktu kita mengalami pencobaan hidup, jangan lupa, itu ada introduksinya. Ada Tuhan yang berdaulat. Ada iblis yang menggoda. Kita harus ingat, kita menderita itu bukan menderita sendiri. Itu ada pekerjaan Tuhan,
Tapi ada pekerjaan iblis juga. Ya. Ini dua sisi yang tidak terpisahkan. Maka dari itu hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu sedang dalam kesulitan hidup, ujian dan pencobaan, kita harus berhati-hati, kita dengar suara yang mana? Suara si iblis atau suara Tuhan? Bisikan racun atau bisikan madu? Harus dengar. Ya, dalam kesedihan, kesepian, kemiskinan, kita harus lihat ada firman Tuhan dan firman iblis itu mendahului ujian dan pencobaan. Nah sekarang kita lihat ujian dan pencobaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal 1 ini hanya ada 4 pencobaan ya. Kita lihat di ayat 13. Ujian dan pencobaan yang pertama dari Ayub. Suatu hari, saya bacakan ya. Suatu hari anak-anak lelaki dan perempuan Ayub lagi makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah pesuruh kepada Ayub dan berkata, waktu lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datang orang-orang Sieba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga bisa beritahu kepada Ayub ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, introduksi dari ujian dan pencobaan itu adalah kebahagiaan. Siapa sih yang gak suka anaknya lagi rukun? Anggap kita punya anak banyak ya. Kan kadang-kadang anak kita kan suka bertengkar, rebutan mainan, atau bertengkar harta, keras dua-duanya ya. Kita lihat ya, Raja Daud punya anak tuh saling bunuh, bayangin ya. Anak saling bunuh. Sekarang Ayub nih, lagi rukun semua. Saudara yang paling sulung buka rumah mereka. Yuk, adik-adikku semua, kumpul yuk. Kumpul keluarga, makan. Ada Ayub, ada istri Ayub. Di hari bahagia, ada kabar yang sangat menyedihkan. Yaitu apa? Orang-orang Sieba mengambil keledai, lembu sapi, dan membunuh para pegawai Ayub. Dari kebahagiaan langsung kepada kesedihan. Nggak berapa detik, lagi kumpul keluarga nih, makan nih. Ya, ibarat kita lagi HUT besok minggu ya, lagi HUT senang ya hari ulang tahun ke 25 tahun, ulang tahun Perak. Tiba-tiba ada berita, IMB nggak keluar, misalkan. Kita gimana? Waduh, kesel banget ya. Padahal udah diterima IMB-nya ya, sudah senang nih, udah keluar. Tiba-tiba digagalkan oleh Sultan. Ini contoh ya, bukan beneran. Bukan doa juga, bukan doa dari saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ibarat gitu lagi HUT enak-enak, ada kabar buruk. Waduh, gimana ya? Ayub itu lagi senang-senang makan keluarga, dapat kabar buruk. Bukan hanya itu, sementara si pegawainya ngomong sama Ayub, dikatakan sementara pegawai itu bicara, datang lagi ujian pencobaan yang kedua. Ujian dan pencobaan yang Ayub alami itu bukan silih berganti, tapi bertubi-tubi bersamaan datang. Kita mengalami ujian pencobaan silih berganti. Sekali datang, selesai, datang lagi. Ayub bukan silih berganti. Ayub itu kabar buruk pertama datang. Ujian dan pencobaan yang kedua, datang pegawai yang lain mengatakan, api telah menyambar dari langit, membakar semua kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput untuk beritahu Tuan Ayub. Datang pesuruh yang kedua. Api dari langit. Bukan membakar Sodom dan Gomora, tapi membakar kambing domba Ayub dan orang-orang penjaganya kebakar. Gimana sedihnya Ayub? Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya usaha, pegawai kita mati, kesambar petir misalkan, sedih nggak? Sedih sekali. Bukan hanya itu, sementara orang itu bicara, ujian pencobaan yang ketiga datang. Datang orang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu serbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput untuk beritahu. Pencobaan ketiga. Ujian dan pencobaan ketiga. Sementara orang itu bicara lagi, ini 3 kali ya. 3 kali sementara orang itu bicara, sementara orang itu bicara, sementara orang itu bicara, 3 kali. Dan yang terakhir itu paling menyedihkan. Jadi ini ada gradasi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ujian dan pencobaan Ayub itu ada gradasi. Tingkat keparahannya itu dari pertama, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir paling menusuk hati Ayub. Datang orang lain berkata, anak-anak Tuan Ayub
yang laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung, tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda dari 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat beritahu. Ya, jadi ngeri ya. Ayub dan istri Ayub senang anak-anak itu rukun. Mereka kumpul di satu rumah. Ternyata rumah itu rubuh dilanda angin dari padang gurun. 10 anak mati bersamaan. 10 anak. 10 anak mati bersamaan. Dimulai dari bobot yang kecil yaitu lembu sapi 500 pasang, keledai 500 pasang, itu ujian pencobaan yang pertama. Yang kedua kambing domba 7.000. Yang ketiga 3.000 unta, unta lebih mahal dari kambing domba tentunya ya. Dan yang terakhir adalah 10 anak. Tuhan ambil semua. Tuhan ambil. Iblis bekerja. Ujian dan pencobaan Bapak Ibu Saudara sekalian biasanya muncul di dalam bentuk penderitaan. Inilah penderitaan yang dialami Ayub. Penderitaan-penderitaan yang sangat-sangat besar. Harta Ayub hilang, anak yang dikasihnya hilang. Ini bersamaan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya ujian dan pencobaan itu bicara soal penderitaan. Nah, bicara soal penderitaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin jelaskan ada 4 jenis klasifikasi penderitaan. Ini para teolog mengklasifikasikan jenis-jenis penderitaan. Ada 4 klasifikasi dari penderitaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, penderitaan itu muncul dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri, berarti yang bertanggung jawab adalah orang itu sendiri. Yang terdampak karena penderitaan itu adalah diri sendiri, tapi bisa juga orang lain. Respon yang seharusnya ketika menderita karena diri sendiri, karena dosa diri sendiri, yaitu harusnya apa? Bertobat, mengaku kepada Allah. Ini klasifikasi yang pertama. Sumber penderitaan itu dari dosa sendiri. Contohnya kalau kita bohong, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mudah dipercaya orang nggak? Enggak. Kalau kita bohong, bisa aja tabur tuai. Kita dibohongi orang. Kalau kita jahat sama orang, bisa saja tabur tuai, kita dijahatin orang. Itu penderitaan karena sumbernya diri sendiri. Yang kedua, sumber penderitaan adalah dari teman kita atau orang lain. Berarti yang tanggung jawab atas penderitaan itu adalah orang yang berdosa itu, teman kita itu, tetapi kita juga bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita izinkan dia berdosa. Ingat kasus Akan? Ya, ingat kasus Akan yang berdosa, orang Israel kena. Kurang lebih kayak gitu ya. Sumber penderitaan, sumber dosa itu orang lain. Tapi kita juga kena dampaknya kalau kita tidak memperingati orang lain supaya tidak berdosa. Jangan berdosa. Kita kena hukuman Tuhan juga. Lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, respons yang seharusnya adalah bertahap kita melakukan kebaikan. Ya, kita jangan sampai berdosa, meresponi orang yang galak misalkan, atau yang sombong, kita jangan bales sombong, atau bales marahin, nggak usah, sabar aja. Makanya kan biasanya istri-istri, kalau suaminya emosi di jalan, wah klakson, salib lagi, istrinya tenangin, udah tenang, misalkan kayak gitu ya, jangan. Nah itu harusnya responnya. Ya, kita cooling down, terus kita menerima orang yang berdosa itu. Ya, kita terima. Oke, dia berdosa, memberikan penderitaan, betul. Tapi kita jangan sampai dia melakukan dosa yang lebih besar, terus kita terima orangnya. Jangan jauhi. Misalkan orang yang homoseksual, misalkan ya. Kan itu kayak langsung ganggu banyak orang kan. Itu dosa karena orang itu. Tapi kita menahan, kita jangan jauhi, kita berteman. Tidak semua orang homo itu suka sama kita kok. Kalau kita cowok ya. Ya kita aja nggak suka sama semua cewek kan. Kita suka semua sama satu aja kayak gitu. Bisa kita kendalikan. Nah jadi ketika orang itu berdosa, kita tahan supaya orang itu nggak semakin berdosa. Bayangin kalau dia kumpulannya sama orang-orang homo terus, orang-orang gay terus. Ya udah dosanya terus. Tapi kalau kita rangkul dia, kita terima dia,
itu bisa bertobat, bisa mengurangi efek dosa itu. Ya, itu adalah klasifikasi penderitaan yang kedua ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sumber penderitaan itu adalah dari bencana alam atau kelalaian seseorang yang memang sebenarnya dapat dihindari. Ini klasifikasi penderitaan yang ketiga. Yang bertanggung jawab adalah orang yang lalai, yang menolak nasihat atau pencegahan. Yang terdampak adalah orang-orang di sekitarnya. Contohnya ya, responsnya harusnya apa? Mencegah hal itu sebisa mungkin dan persiapan bila memang hal itu tidak dapat dicegah. Jadi sumber penderitaan itu dari bencana alam, misalkan kebanjiran atau gimana, atau dari orang yang lalai. Padahal bencana itu bisa dihindari. Misalnya contohnya klaster COVID. Klaster COVID itu bisa dihindari. Tapi gara-gara orang lalai, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya udah jadi banyak yang kena COVID. Terus udah kena COVID, tidak persiapan bagaimana harus berespons supaya bisa menangani penyakit COVID. Ya udah menderita. Gak persiapan, lalai. Ada kan ya, kena COVID. Tapi pikir nggak, ya sehat-sehat aja jadi nggak diobati, ya sembuhnya lama 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau langsung diobati dengan sungguh-sungguh dengan persiapan, ya udah sembuhnya cepat gitu ya. Itu sumber penderitaan yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, sumbernya adalah dari bencana alam atau seseorang yang memang tidak dapat dihindari. Misalnya, kita ditabrak orang di jalan. Kita udah hati-hati kok, tapi masih ketabrak. Itu nggak bisa dihindari penderitaan itu. Yang bertanggung jawab siapa? Tuhan dan iblis. Ini klasifikasi penderitaan yang unik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terdampak adalah orang-orang yang diizinkan mengalami penderitaan itu. Respons yang seharusnya adalah percaya kepada kesetiaan Allah, kebaikan Allah. Contohnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan bencana alam yang tidak bisa kita hindari adalah kita sudah jaga protokol kesehatan dengan ketat, dengan baik, sudah lakukan semua yang disarankan pemerintah, sudah minum semua vitamin, sudah pakai masker, tetap kena COVID. Salah siapa? Bukan salah orang lain, bukan salah kita. Itu dari Tuhan, dari iblis. Kita kena COVID itu, Bapak Ibu Saudara, sumbernya adalah bisa karena kelalaian, bisa karena kedaulatan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, klasifikasi penderitaan mana yang dialami oleh Ayub? Klasifikasi penderitaan yang mana yang dialami oleh Ayub? Jawabannya adalah klasifikasi yang keempat. Ayub nggak salah. Ayub baik-baik saja, Ayub saleh. Tapi kok hilang harta? Hilang anak? Kunci Ayub menang atas ujian dan pencobaan yang dialami adalah percaya pada kesetiaan Allah. Ini bukan salah Ayub, bukan dosa Ayub. Ayub nggak harus minta ampun, nggak harus bertobat, nggak harus mengaku dosa. Wong dia nggak salah kok. Bapak Ibu Saudara sekalian, respon Ayub itu nggak harus seperti itu. Dia harus berespon, dia harus tetap beriman, dia harus tetap tidak berdosa, dia harus tetap tidak gegabah, dia harus percaya pada kesetiaan Allah. Inilah kunci menghadapi ujian dan pencobaan yang sumbernya dari Allah secara langsung. Bapak Ibu Saudara sekalian, respons kita itu sangat penting. Respons kita itu sangat penting. Saya ulangi kembali ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin di seminar pemuda juga saya sebutkan kutipan Pak Tong ini masuk ya di dalam setiap aspek gitu ya. Man is not what he thinks, man is not what he eats, man is not what he gains, man is not what he behaves, man is not what he feels, but man is what he reacts before God. Manusia itu didefinisikan bukan karena apapun, tetapi karena reaksinya kepada Allah itu seperti apa. Kalau reaksinya marah sama Tuhan, Ayub berdosa. Kalau reaksinya Ayub, responnya Ayub itu tetap percaya kepada kesetiaan Allah, itu Ayub tetap baik. Masuk ke respons, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat ada satu kisah yang sangat bagus tentang respons manusia ya. Ini saya akan bagikan kepada kita semua. Judulnya adalah respons terhadap kematian. Bagi orang-orang yang suka filsafat tahu cerita ini, pasti tahu. Socrates, filsuf Athena abad ke-5 sebelum Masehi,
Dia mendengarkan pembacaan vonis kematiannya. Sokrates ini dihukum mati oleh masyarakat ya. Tuduhannya apa? Sesat. Sokrates ini filsuf yang baik padahal tapi sesat. Mereka yang berwenang di pemerintahan Yunani itu mengklaim bahwa Sokrates, cendekiawan ini menolak untuk mempercayai dan mengakui dewa-dewa Athena di zamannya ya. Kumpulan dari 501 hakim telah memberikan suara. Hasilnya adalah 281 menegaskan dakwaan agar Sokrates mati saja. Dia sesat kok. Dia nggak sembah dewa-dewa Yunani. Dia hanya cari kebenaran, kebijaksanaan. Nggak usah. Kita harus bunuh filsuf ini. 281 orang setuju Sokrates mati. Sementara 220 mendukung pembebasan Sokrates. Beda 61 orang suara saja. Tetapi ketika Sokrates dikatakan, kamu harus mati Sokrates. Ini hakim-hakim sudah voting, kamu harus mati. Kemudian Sokrates mengatakan kalimat ini, know ye not that I have been preparing for it all my life. Kamu tahu atau enggak ya? Saya sudah persiapkan saya siap mati menghadapi vonis mati ini sepanjang seluruh kehidupan saya. Itu Sokrates katakan demikian. When Socrates was told to prepare to die, he replied, ketahuilah kamu bahwa aku sudah mempersiapkan kematianku sepanjang seluruh hidupku. Kemudian Sokrates diberi kesempatan untuk melarikan diri. Udah lari aja. Ya dari hukuman mati ini. Boleh nggak mati. Tapi caranya gini. Kamu harus meninggalkan jalan kebijaksanaan itu. Sokrates dikatakan oleh masyarakat itu, boleh kamu melarikan diri. Kamu boleh lepas dari hukuman mati. Ya, asal kamu tidak lagi mengikuti jalan kebenaran, jalan kebijaksanaan, tetapi sembah dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Athena. Tapi Sokrates katakan demikian, siapa yang tahu bahwa kematianku ini memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi? Wah, ngeri ya. Siapa tahu kalau aku mati justru kehidupan kamu itu lebih baik. Kalau aku mati. Ini filsuf ini pemikirannya luar biasa. Kemudian filsuf yang terdakwa ini begitu murah hati, dia sungguh-sungguh baik ya, sehingga pengadilan itu bahkan tergerak membebaskannya kalau dia menyangkal imannya. Sokrates berkata terakhir kalimat ini, orang-orang Athena yang aku kasihi, aku berterima kasih kepada perhatian kamu terhadap seluruh kebaikan kamu. Aku berterima kasih kepada kalian semua. Saya rasa saya lebih baik mati setelah pembelaan saya ini, bahwa saya akan terus mencari kebijaksanaan, saya akan terus mencari kebenaran, saya tidak akan sembah dewa-dewa Athena. Saya lebih baik mati daripada hidup sesuai persyaratan kalian. Luar biasa ya. Filsuf Athena yang hebat itu menghabiskan jam-jam terakhir diskusinya itu dengan apa? Dengan berbicara soal immortality, keabadian. Apa immortality? Apa itu keabadian? Apa itu hidup yang kekal? Dia bicara dengan siapapun, dia bicara mengajarkan tentang immortality. Dan terakhir, ketika vonis bahwa Sokrates itu harus mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengambil satu minuman namanya hemlock. Hemlock ini adalah satu tanaman Eropa yang begitu beracun ya. Begitu beracun, dia ambil minuman hemlock itu dan dia meminumnya dengan yakin bahwa dia setia kepada kebijaksanaan dan kebenaran itu. Dan akhirnya Sokrates mati di tangan dirinya sendiri, bukan di vonis hakim, vonis orang-orang sekitar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah respons filsuf, respons Sokrates ketika orang-orang itu menguji dan mencobai dia. Ketika dia itu mengalami penderitaan, dihukum mati loh. Tapi responnya sangat bijaksana, karena dia mengagungkan bijaksana. Bahkan dia itu meminum racun ya. Dia nggak pengen mati di tangan orang lain. Dia pengen mati di dalam hikmat kebijaksanaan dia sendiri. Dia mati. Apa yang kita bisa pelajari dari sebuah respons Sokrates ini, Bapak Ibu Saudara sekalian?
Kalau orang yang, saya nggak tahu ya, apa dia kenal Tuhan Yesus atau enggak, tapi ya Yesus Kristus belum lahir ya pada waktu itu. Ya kita juga tidak tahu dia orang yang dipilih atau enggak. Tapi orang seperti itu saja sudah siap, begitu berani, begitu memegang prinsip yang luar biasa. Dia itu suka kebijaksanaan, dia pegang kebijaksanaan sampai mati. Kita orang Kristen kayak gimana ya? Kita seperti orang Kristen yang seperti apa? Setia pada Kristus. Rela mati untuk Kristus. Itu hanya omongan di mulut saja. Kita orang Kristen ketika menghadapi ujian dan pencobaan dan penderitaan, udah gak mau ke gereja, males. Orang-orang di gereja itu sombong-sombong, jahat-jahat, gak benar semua. Wah, berarti sendirinya benar ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gak bisa ya. Kita harus bertahan. Oke, gereja itu kurang sempurna. Banyak orang berdosa. Tapi prinsip hidup kita adalah sembah Kristus. Datang ke gereja, meskipun banyak orang brengsek. Banyak orang berdosa, datang ke gereja. Kita ibadah kepada Kristus kok, bukan ibadah kepada orang. Terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat respons Ayub. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama. Respons Ayub. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini respons Ayub. Betapa penting respon kita menghadapi ujian, pencobaan, dan penderitaan. Itu lebih penting respon kita dibandingkan segala penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, respons Ayub ini. Maka berdirilah Ayub. Berarti dia dari duduk ya, dari duduk dengan tenang di rumahnya. Mendengar semua kabar itu dia berdiri, dia koyak jubahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menandakan dia sedih luar biasa. Dia cukur rambutnya, potong rambut ya. Mungkin sampai ya dengan gunting seadanya aja, potonglah. Sedih gitu ya. Rambut yang adalah mahkota kepala ya, dia potong, tanda berduka cita. Apa yang dilakukan Ayub? Marah-marah ke Tuhan. Apa yang dilakukan Ayub? Buang Alkitab kita. Apa yang dilakukan Ayub? Misu-misu. Ya, bahasa Jawanya. Kemarin di seminar saya salah Bapak Ibu Saudara, saya ngomongnya miso-miso ya, padahal misu-misu. Enggak ya. Ayub itu berdiri, tanda dia hormat, siap gitu ya. Kemudian Ayub itu koyak jubah, cukur rambutnya. Ngapain? Sujud menyembah Allah. Berlutut, berdoa. Menyembah Allah. Dan kalimat ini hanya dikatakan oleh Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku dilahirkan tanpa apa-apa. Mati juga tanpa apa-apa. Tuhan telah memberikan dan Tuhan yang telah mengambil, terpujilah namanya. Doksologi. Ya. Ayub berespon dengan doksologi. Ini yang perlu kita responi. Makanya di akhir ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu responnya apa? Doksologi. Karena sudah mendapatkan berkat Tuhan sepanjang ibadah, ditutup dengan doksologi. Puji kepada Allah. Praise the Lord. Maka segala sesuatu yang baik itu harus ditutup dengan praise the Lord. Bapak Ibu Saudara sekalian punya kebiasaan katakan puji Tuhan. Saya baru saja kemarin malam makan malam setelah seminar pemuda, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama pemuda di Solo. Kemudian waktu di tempat parkir itu saya tanya ke tukang parkirnya. Wah ramai ya Pak restoran ini kalau hari ini? Oh iya ramai. Tapi kalau hari biasa sepi. Terus saya tanya ke Bapak itu, Bapak gimana? Udah tua? Maksudnya kelihatan tua kan? Bapak gimana? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Gitu ya. Mereka gampang sekali ngomong alhamdulillah, puji Allah, bersyukur kepada Allah.
Kita dapat sesuatu yang baik itu praise the Lord enggak? Doksologi enggak? Itu respon yang terbaik. Ayub mengalami penderitaan, doksologi. Kita kalau sukacita baru puji Tuhan. Enggak sukacita, enggak puji Tuhan ya. Ini respon Ayub. Dari sini kita bisa belajar bahwa Ayub bukan hanya persiapan diri ketika semua baik-baik saja, tetapi ketika hal buruk terjadi, dia berespon tetap dengan memuji Tuhan. Pasal 1 ditutup dengan sebuah kesimpulan yang mencengangkan tentang segala ujian, pencobaan, dan penderitaan yang Ayub alami. Ini adalah respon Ayub yang luar biasa. Di pasal-pasal selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya selanjutnya, Ayub mengalami ujian dan pencobaan dan penderitaan yang selanjutnya. Kita tahu nanti Ayub akan mengalami penyakit kulit luar biasa, seluruh tubuhnya sampai dia garuk-garuk badannya dengan beling. Lalu istrinya yang dikasihinya misu-misu juga ya ke dia. Udah kutuki aja Allah. Ngomong kasar. Itu berat ya. Pencobaan Ayub akan dilanjutkan lagi, tapi kita tidak bahas. Kita hanya bahas pasal 1 saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub pun manusia, ya. Dia banyak pencobaan dan dia pernah gagal juga. Apalagi sama penghibur-penghibur sialan itu kan ya. Sampai Ayub itu pernah rasa, ngapain sih aku hidup kalau Tuhan semua ambil? Lebih baik aku tidak dilahirkan di dunia ini. Itu Ayub ya. Ada penyesalan, ada putus asa, ada kebingungan, ada kekecewaan, ada kecewaan yang besar, emosi, kelemahan, putus asa. Tapi dia mampu menghadapi seluruhnya. Dia responnya itu tidak menghina Tuhan, dia tidak memaki Tuhan, tetapi dia memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan Ayub memang sangat berat. Tapi jangan lupa, seluruh tokoh-tokoh Alkitab yang menderita, itu membawa kita memandang kepada Yesus Kristus. Ujian dan pencobaan dan penderitaan yang dialami Yesus Kristus jauh lebih berat daripada Ayub. Jauh lebih berat daripada setiap manusia yang pernah ada di dunia ini dan yang akan ada di dunia ini. Penderitaan Yesus sebagai manusia itu jauh lebih berat karena dia tidak berdosa. Kenapa harus menderita? Ayub masih berdosa. Yesus tidak berdosa. Tapi respon Yesus apa? Doksologi. Respon Yesus adalah memuji Tuhan. Tidak berdosa sedikit pun. Yesus taat, Yesus berkorban, Yesus berdoa bagi orang yang berdosa kepadanya. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya kita boleh kuat menghadapi segala ujian, pencobaan, dan penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kita bisa ingat bahwa respon kita itu harus tetap puji Tuhan. Memang pahit ya. Tapi Ayub yang begitu pahit hidupnya saja bisa puji Tuhan. Memang pahit, tapi puji Tuhan. Kita boleh terus minta tolong kepada Yesus, minta tolong kepada Roh Kudus untuk menguatkan dan menghiburkan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami boleh mempelajari kitab Ayub pasal yang pertama. Kami bersyukur Tuhan melalui firman Tuhan kami boleh semakin mengenal siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Kami boleh melihat lagi realita hidup kami bahwa hidup kami memang tidak lepas dari ujian yang datang dari Tuhan, pencobaan yang datang dari iblis dan dunia yang berdosa ini. Dan juga tidak lepas dari penderitaan. Maka dari itu Tuhan ajar kami memiliki hati yang baik, hidup yang saleh, hidup yang takut akan Tuhan, sehingga kami ketika meresponi hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kami bisa berkata, puji Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan. Kami bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan sejak kami lahir di dalam dunia ini. Sejak kami di kandungan ibu kami, sejak kami direncanakan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh tolong kami memiliki sikap hati yang baik dan juga perilaku yang baik di hadapan Tuhan dan sesama kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.